malam Pak Jo dan tentunya rekan-rekan media terkasih, terima kasih atas kehadirannya siang hari ini untuk mendengarkan update dari investasi dari BCA. Senang sekali Bu bisa Ibu hadir bersama kami pada hari ini. Terima kasih. Bu, kita langsung mulai aja nih. Ketika pandemi COVID-19 yang lalu nih Bu, kan kita melihat ada tren kenaikan kesadaran masyarakat dalam berinvestasi. Sebenarnya di tahun 2022 yang lalu seperti apa nih tren di industri investasi dan juga produk-produk investasi apa nih yang sebenarnya diminati oleh masyarakat dalam melakukan investasi, Bu? Oke, terima kasih atas pertanyaan Pak Jo. Jadi memang sejak pandemi itu meningkatkan jumlah investor yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita lihat sebelum pandemi itu Desember 2019 terhadap 2022 ya Desember itu kenaikan jumlah investor di pasar modal itu naik sangat-sangat signifikan, naik 312%, which is artinya jumlah investor naik menjadi 4 kali lipat dari tahun 2019. Dan di 2022 itu jadi mengikut year on year tahun 2022 kemarin kenaikan jumlah investor 37%. Jadi sangat signifikan. Terus kalau kita telaah ya, itu kenaikan yang sangat signifikan ada di investor reksadana mutual fund. Jadi mutual fund itu dari 2019 ke 2022 ya Desember ke Desember itu naik 433%. Artinya naik menjadi 5 kali lipat dari investor reksadana di 2019. Year on year sendiri naik 41%. 2021 ke 2022. Artinya di sini kelihatan sekali jumlah investor reksadana menjadi makin banyak. Kenapa, Pak John dan teman-teman ini? Karena kadang-kadang selama pandemi itu kan mereka banyak duitnya itu mungkin mereka agak mengerem ya bisnisnya. Jadi uangnya mereka mau taruh di mana? Mereka mencoba diinvestasi. Tentunya selain tabungan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga mau mengenal produk-produk investasi. Nah, pada saat itu mereka mencoba nih mau investasi saham, bonds dan sebagainya. Tapi kan kalau misalnya kita mau ngomong investasi saham misalnya, saya harus investasi sahamnya misalnya mau A, B, C, D dan seterusnya nih. Let's say dia mau investasi 10 saham. Lumayan, butuh capital yang cukup besar. Demikian juga saya mau campur lagi sama bonds, baik government bonds maupun yang corporate bonds. Nah, kalau demikian banyak dia harus menyediakan capital, mendingan dia beli reksadana. Karena reksadana itu kumpulan dari berbagai instrumen. Jadi underlying satu instrumen, satu fund reksadana itu bisa terdiri dari berbagai saham, berbagai bonds, baik corporate bonds maupun government bonds. Itu yang pertama. Yang kedua, dikelola lagi oleh para ahlinya, yaitu para manajer investasi. Tentunya mereka juga takut ya pada saat pandemi mereka baru pemula terjun, kalau sampai dia nggak mengerti, loss bahaya juga. Jadi dia mengandalkan reksadana ini. Yang ketiga, apa yang diinvestasikan di reksadana ini underlying-nya mereka bisa lihat semua transparan. Tinggal browsing, ketemu reksadana A misalnya, underlying-nya apa, sahamnya di mana. Misalnya saya mau fokusnya reksadananya sahamnya di banyak di ESG base, karena kan kita tahu ya kalau company atau corporate yang berbasis ESG kan profitnya cukup bagus gitu ya. Saya mau fokus di ESG base. Mereka tinggal cari mana yang reksadana berbasis saham-saham dari perusahaan yang berbasis ESG. Jadi mereka merasa nyaman. That's why investasi di reksadana ya para investornya menaik signifikan. Dan itu berlanjut sampai sekarang, Pak John. Ya, menarik sekali ya Bu Yofi. Jadi pandemi COVID-19 yang lalu membawa dampak positif juga ya dalam pertumbuhan jumlah investor, kemudian kesadaran investasi masyarakat di Indonesia gitu. Nah, itu dari industri nih Bu. Kalau dari BCA, seperti apa nih pertumbuhan bisnis layanan investasi di BCA? Oke. Kalau cerita tadi ride the wave ya, ada gelombang yang sangat positif, BCA juga ikut dapat ya. Dapat lucknya, dapat beruntungnya. Karena apa? Karena dengan sadarnya, sudah tingginya kesadaran masyarakat berinvestasi, mereka mulai melirik ke BCA untuk investasi.
Sehingga kalau kita lihat ya pertumbuhan dana kelolaan di BCA untuk dana investasi itu dari 2019 ke 2022 itu naik 242%. Sangat-sangat luar biasa. Year on year-nya aja kemarin naik 58%. Jadi selama 2022 kita menaikkan dana kelolaan 58%, Pak John. Jadi itu menunjukkan memang kesadaran masyarakat luar biasa. Dan itu tersebar dari seluruh segmen. Jadi mulai dari anak-anak muda sampai orang tua itu juga mulai meningkatkan investasinya. Seperti itu, Pak John. Luar biasa sekali BCA, Bu ya. Jadi aset under manajemen investasi meningkat sangat signifikan, bahkan mencapai year on year-nya 58%, Bu ya. 58% dan kita sekarang total dana kelolaan sudah melebihi 138 triliun. Jadi luar biasa. Dan tentunya ya Pak John, ini menunjukkan kepercayaan nasabah. Jadi biar gimana pun ini semua berkat nasabah. Jadi terima kasih untuk kepercayaan para nasabah terhadap BCA, sehingga para nasabah selalu mempercayakan bukan saja untuk kebutuhan bisnisnya, bukan saja untuk kebutuhan transaksinya, juga kebutuhan investasinya. Jadi ini adalah salah satu bentuk dari kepercayaan para nasabah dan para masyarakat tentunya kepada BCA. Betul, menunjukkan kepercayaan masyarakat dan juga ini menunjukkan keseriusan dan komitmen BCA, Bu ya, untuk memberikan layanan investasi kepada nasabah BCA. Betul, betul sekali. Baik, Bu. Nah, kalau akhir-akhir ini kan marak sekali bermunculan aplikasi platform-platform digital yang menawarkan layanan investasi kepada masyarakat. Nah, kalau dari BCA sendiri, gimana Bu? Inovasi apa yang dilakukan secara digital oleh BCA supaya BCA tetap kompetitif nih dalam memberikan layanan investasi kepada masyarakat Indonesia? Oke, jadi teman-teman media, kita BCA itu kami sekarang sedang mempercantik terus. Kami terus melakukan inovasi demi inovasi untuk mempermudah para nasabah untuk melakukan investasi di platform digital BCA. Tujuannya kenapa? Karena yang pertama adalah kami ingin merambah semua masyarakat luas untuk berinvestasi. Jadi ya, kalau di BCA itu untuk memilih satu produk, para nasabah dan masyarakat boleh percaya sama BCA karena pemilihan produk tuh di BCA sangat selektif. Pemilihan partner manajer investasinya juga sudah sangat selektif. Produknya pun sangat selektif. Jadi kami tidak ingin para masyarakat mengambil investasi yang ada bukan dapat investasi yang berbuah manis, tetapi takutnya malah merugikan. Makanya kami menjaga sekali produk dan partner kami. Nah, setelah sudah ada produknya, tentunya kami juga harus bisa membuka supaya para masyarakat bisa merambah produk-produk tersebut dengan aman. That's why kami membangun aplikasi platform digital untuk wealth management. Kalau misalnya teman-teman media dulu pernah dengar yang namanya Welma, ya. Nah, sekarang ini Welma bahkan sudah menyatu dengan MyBCA. Jadi para nasabah pada saat mau transaksi dan berinvestasi bisa hanya dalam satu aplikasi, dalam satu genggaman tangan. Nah, dengan demikian para nasabah bisa dengan mudah mau transaksi, mau lihat saldo,